Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat Hari Paskah bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hari yang bersuka cita ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan. Tuhan boleh bangkit dari kematian, menang melawan maut. Melalui ibadah perayaan Paskah dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami, keselamatan bagi kami untuk boleh senantiasa lebih menyukakan hati Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami ketika firman Tuhan akan kami perdengarkan dan dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada perayaan Paskah tahun ini, firman Tuhan yang disampaikan, yang diusulkan oleh PGI dari Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikianlah firman-Nya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang diserukan oleh PGI pada perayaan Paskah tahun 2022 tahun ini, tak terpisahkan dari kasih Allah. Tak terpisahkan dari kasih Allah. Semua orang percaya yang disebut dengan orang-orang Kristen, pasti kita di hari Paskah merasakan sukacita. Sukacita karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Sukacita karena kita merasakan kemenangan. Kemenangan karena apa? Yesus yang mati menebus dosa umat manusia. Dosa kita telah bangkit dari kematiannya. Yesus telah menang melawan maut. Dan di hari Paskah ini, itu kita rayakan bagaimana kita bersukacita dan mensyukuri atas anugerah keselamatan yang diberikan Allah dalam Yesus pada setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu kita buktikan Bapak Ibu, Saudara-saudara, dari hati kita yang mau beribadah, yang mau mensyukuri setiap berkat-berkat dan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika firman Tuhan ini boleh kita dengarkan, Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ini ingin mengingatkan dan meyakinkan orang-orang percaya yang ada di Roma, khususnya pada ayat 31 sampai 39. Bagaimana Rasul Paulus berusaha meyakinkan kalau Tuhan Allah tetap mengasihi, melawat dan memelihara setiap kehidupan orang-orang percaya. Walaupun orang-orang percaya sering mengalami penderitaan, penganiayaan, penolakan, dikucilkan,
Tetapi kasih Allah tetap ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Rasul Paulus memberikan bukti nyata yang telah dinikmati oleh Paulus dan semua orang yang telah percaya kepada kematian Kristus, kebangkitannya, dan Kristus Yesus sedang duduk di sebelah kanan Allah. Itu bukti nyata bagaimana Allah yang penuh kasih itu membebaskan umat manusia dari belenggu dosa melalui pengorbanan Kristus Yesus. Kristus Yesus telah dianugerahkan kepada umat manusia agar kita orang percaya, kita yang penuh dengan dosa dapat bebas dari maut. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah pembebasan dosa kita tanpa ada pengorbanan? Tentu tidak. Yesus harus berkorban. Yesus harus menderita dan mengalami penganiayaan, penolakan, dan caci maki demi keselamatan umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mau meyakinkan Yesus saja dikorbankan, Yesus saja harus menderita. Itu sebagai bentuk kasih Allah dalam hidup orang-orang percaya. Jadi apalagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak penolakan, banyak penderitaan, pergumulan, penganiayaan, mungkin cemooh yang harus kita alami dan terima sebagai orang percaya. Kita harus yakin Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menjauhkan kasih-Nya bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang berserah dan setia kepada Dia. Seperti tema PGI Bapak Ibu, tak terpisahkan dari kasih Allah. Apapun yang kita alami dan rasakan, Allah tidak pernah menjauhkan kasih-Nya dari kita. Walaupun kita sering bergumul, apakah Tuhan jauh dan tidak lagi bersama dengan kami? Mungkin itu pertanyaan kita, mungkin itu pergumulan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui peristiwa Paskah ini, ternyata Yesus sendiri pun dikorbankan Allah untuk menyelamatkan kita. Apalagi penderitaan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Kasih Allah tidak pernah berpaling. Kasih Allah tetap bersama dengan setiap orang yang berserah, setia kepada Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan dengan sangat tegas, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika kita berada di pihak Allah, maka Allah yang menjadi pembela kita, maka Allah yang menjadi penolong dan penuntun kehidupan kita, yang memberikan pertolongan dan kekuatan dalam setiap penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Kristen, orang percaya, tidak pernah bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Tidak pernah lepas dari yang namanya persoalan. Tetapi dari penderitaan dan persoalan itu kita lihat Bapak Ibu, kasih Allah tetap ada. Tidak pernah jauh, tidak pernah berpaling. Semakin kita mengalami pergumulan, penderitaan, kesusahan, semakin itu juga kita melihat Allah tetap bersama dengan kita, menaruh kasih-Nya, dan Allah tidak pernah sedikit pun meninggalkan kasih-Nya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan keadaan saat ini, keadaan yang sedang terjadi di dunia ini, semua manusia menderita oleh karena virus COVID-19.
Secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudara, masyarakat Indonesia sangat merasakan akibat ataupun dampak dari COVID-19 ini. Ekonomi terancam, pekerjaan terancam, pendidikan mengalami penurunan oleh karena tidak bisa belajar tatap muka. Itu disebabkan oleh karena COVID-19 yang masih terus kurang lebih 3 tahun Bapak Ibu masih menjadi tantangan yang sedang kita alami bersama. Semua orang mengalami penderitaan, semua orang terkena dampak oleh karena virus COVID-19 ini. Bagaimana kita orang percaya, orang Kristen dapat menyikapinya Bapak Ibu kalau kita melihat bagaimana pemerintah sangat-sangat antusias, semangat dalam menyalurkan dan memberikan vaksin kepada semua masyarakat Indonesia. Walaupun vaksin sudah diberikan, dan ada juga masyarakat yang bahkan tidak mau dengan berbagai banyak alasan. Bahkan vaksin ketiga sudah mulai disalurkan kepada banyak masyarakat. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika itu sudah dilakukan oleh pemerintah, kita melihat sampai pada saat ini masih saja ada virus yang sedang merusak setiap kesehatan manusia. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, virus Omikron yang terus meningkat dan menjadi ketakutan masyarakat pada saat ini. Tetapi menyikapi situasi ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus melihat pemerintah sudah berusaha. Bagaimana pemerintah berusaha untuk menjaga kesehatan dan memberikan daya tahan tubuh yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang kita sebagai orang percaya bagaimana menyikapinya? Apakah Tuhan tidak menaruh kasih kepada bangsa kita ini? Kepada masyarakat Indonesia? Bukan tidak menaruh kasih. Bukan kasih Tuhan tidak ada pada negeri kita ini. Tetapi kita harus melihat Bapak Ibu, ada rencana Allah yang besar yang akan kita lihat secara perlahan-lahan. Melalui kesusahan dan penderitaan ini, kesempatan bagi kita untuk merenung sesungguhnya kuasa, kekuatan Allah lebih besar dari segala yang ada. Jangan jadikan situasi ini membuat kita semakin goyang imannya, semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi jadikan situasi ini sebagai bentuk kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang kita alami Bapak Ibu Saudara-saudara, penderitaan, kesusahan, ingat kasih Tuhan tidak pernah lepas dari diri kita. Itu yang mau kita serukan pada Paskah tahun ini. Ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan, mari sikapi dengan penuh bijaksana. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari kasih Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Tidak pernah lepas, tidak pernah hilang sedikit pun. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan menanggapi situasi yang mengalami kesusahan, penderitaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita percaya, kita harus yakin dosa kita yang begitu besar pun dihapuskannya melalui pengorbanan Yesus. Apalagi situasi yang sedang menggoncang kita pada saat ini. Situasi ekonomi, rumah tangga, pendidikan, dan kesehatan juga bisa Tuhan pulihkan ketika iman kita, iman yang hidup, iman yang percaya. Kalau Tuhan tetap terus
akan memelihara dan memperhatikan setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami perdengarkan pada saat ini. Kami percaya perayaan Paskah tahun ini adalah menjadi berkat bagi kami, mengingatkan kami kembali kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang tidak bisa terpisahkan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Biarlah kiranya Tuhan, penderitaan, kesusahan, apapun pergumulan yang kami alami saat ini, kami merasakan Tuhan tetap bersama dengan kami. Tuhan tetap memelihara kami. Berikan iman yang hidup dalam setiap kehidupan kami, agar kami tetap yakin dan percaya Engkau akan memelihara, menjaga dan melawat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat Paskah bagi kita semua.